Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga imam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak marilah kita berniat iktikaf. Niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal. Pertama terkait dengan iddah. Iddah adalah masa menunggu wanita untuk bisa menikah lagi setelah diceraikan atau wafat suaminya. Ya, ada dua sebab seorang wanita berpisah dari suaminya. Yang pertama karena meninggal dunia. Kalau karena meninggal dunia, ada dua kemungkinan, dia hamil atau tidak hamil. Kalau hamil, maka dia menunggu sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka menunggu sampai 4 bulan 10 hari, itu kalau wanitanya merdeka. Kalau wanitanya hamba sahaya, setengahnya yaitu 2 bulan 5 hari. Kemudian kalau seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu atau masa iddahnya untuk bisa menikah dengan laki-laki yang lain, baik itu talak 1, talak 2 ataupun talak 3, yaitu kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil ada dua kemungkinan, dia masih usia haid, maka 3 kali bersih. 3 kali bersih dalam mazhab Syafi'i. 3 kali bersih. Kalau dia tidak haid lagi atau belum pernah haid karena dia masih kecil, belum baligh, maka masa iddahnya adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, ya, karena bulan Masehi lebih panjang daripada bulan Hijriyah. Itu masa iddah. Kemudian udah dibahas juga tentang kalau hamba sahaya, ya, kalau hamba sahaya kita membeli hamba sahaya, tapi ini udah nggak ada lagi budak, ya. Kalau membeli budak hamba sahaya perempuan, maka baru boleh disetubuhi setelah dia istibra, ya, memastikan dia tidak hamil dari majikan sebelumnya, yaitu 1 kali haid. Di sini disebutkan 1 kali haid, ya, 1 kali haid. Kalau dia hamil sampai melahirkan, ya, kalau dia hamil dari majikan sebelumnya sampai dia melahirkan. Kemudian sudah dibahas juga tentang kalau perempuan menyusui anak orang lain, maka anak tersebut jadi anak susunya, dan ibu tersebut jadi ibu susunya. Bukan hanya ibu susu saja yang menjadi mahramnya, tapi juga saudara ibu susu, suami ibu susu, orang tua ibu susu, orang tua suami ibu susu, saudara suami ibu susu, itu semua jadi mahram. Dan anak ibu susu itu jadi mahram juga. Jadi banyak yang jadi mahram disebabkan persusuan, ya. Jadi kalau ada anak menyusu dengan seorang perempuan, maka ibu susunya jadi ibu susu dengan syarat. Ada 2 syaratnya. Yang pertama, anak tersebut menyusui atau menyusu dengan wanita tersebut di usia di bawah 2 tahun. Jadi kalau udah di atas 2 tahun tidak akan menjadi anak susu, ya.
Karena banyak yang bertanya, suami nyusu sama istrinya nggak jadi anak susu karena udah lebih dari 2 tahun, ya. Jadi di bawah 2 tahun. Yang kedua, ya menyusunya 5 kali sampai kenyang. Ya, sampai yang dimaksud dengan sampai kenyang, dia menyusu lalu dia lepas. Dia menyusu lalu dia lepas sampai 5 kali menyusui, baru itu jadi ibu susunya. Kalau 1 kali saja ya menyusunya, menurut madhab Syafi'i tidak. Emang ada perbedaan pendapat? Ada. Madhab Zahiri sekali menyusui jadi anak susu. Ya, sekali menyusui jadi anak susu. Ya, jadi ulama ada beda pendapat terkait dengan jumlah kali menyusui. Ya. Kemudian sudah dibahas juga tentang nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah adalah kewajiban laki-laki, yaitu kewajiban laki-laki memenuhi kebutuhan orang yang wajib dinafkahi, ya, berupa makanan, yang berupa makanan, sandang, pangan, dan papan. Ya. Jadi kewajiban laki-laki memenuhi kebutuhan orang yang wajib dinafkahi berupa sandang, pangan, dan papan. Yang di sini disebutkan orang yang wajib dinafkahi adalah di sini disebutkan nafaqatul amudain, ya, minal ahl, yaitu ke atas dan ke bawah. Ya, ke atas dan ke bawah itu wajib dia nafkahi. Ke atas siapa? Ke atas adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, ya, dan seterusnya sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam, ya. Kalau Nabi Adam masih hidup, ya, jadi kalau Nabi Adam masih hidup kita wajib semua nafkahin. Kenapa? Karena kita anak keturunannya, ya. Jadi ke atas yaitu siapapun orang tanpa dia kita nggak lahir, maka kita wajib nafkahi. Siapapun orang tanpa dia kita nggak lahir ke dunia, maka dia wajib kita nafkahi. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek semua wajib dinafkahi. Yang ke bawah, tapi ada syarat untuk orang tua dan yang ke atas. Ya, untuk orang tua dan sampai ke atas, sampai kakek nenek, ada syarat untuk mereka berhak dinafkahi. Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, yang wajib menafkahi laki-laki bukan perempuan. Ya, jadi saya laki-laki, kalau saudara saya perempuan nggak ada kewajiban menafkahin ke atas. Ya, saudara saya perempuan nggak ada kewajiban menafkahin orang tua saya. Karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Yang wajib menafkahi cuma anak laki-laki, cuma laki-laki. Karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah, maka dia tidak dibebankan nafkah. Jadi yang wajib dinafkahi pertama adalah orang tua. Orang tua yang dimaksud dengan orang tua, siapapun tanpa dia kita nggak lahir, itu namanya orang tua. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek itu wajib dinafkahi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, mereka miskin. Kalau mereka kaya, orang tua kita direktur perusahaan atau masih kerja gitu, punya penghasilan, nggak wajib kita nafkahi selama penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi nggak ada hak orang tua datang ke anaknya, saya mau minta nafkah, padahal dia masih kerja, nggak, ya. Jadi wajib dinafkahi kalau dia miskin. Ya. Yang kedua, ya, syarat yang kedua tidak mampu bekerja, baik karena ada gangguan. Ya, mohon maaf, gangguan mental, ya, gangguan fisik, ya, karena udah tua atau cacat, nggak, maka dia wajib dinafkahin sama anaknya. Ya, yang ketiga, ya, ada syarat jadi ini, ya, karena dia ada gangguan, ya, baik karena lanjut usia, ya, baik karena lanjut usia atau cacat, ya, gangguan seperti gangguan fisik, gangguan mental, maka itu dia wajib dinafkahin sama anaknya. Jadi pertama nggak mampu, yang kedua ada gangguan. Yang ketiga, tidak ada yang lebih dekat dari kita yang wajib menafkahinya. Ya, kalau ada yang lebih dekat kakek kita, kalau paman kita ada yang kaya, paman kita dulu yang wajib karena paman kita lebih dekat. Itu anaknya, saya cucunya, gitu kan? Karena ada 2 tingkat, gitu kan? Saya tingkat kedua, ini tingkat pertama, level pertama. Ya, jadi kakek kita bukan kita yang wajib menafkahi selama dia masih punya anak yang mampu, laki-laki bukan perempuan. Kalau anaknya perempuan semua, turun ke cucu. Ya, turun ke cucu yang laki-laki. Jadi selama nggak ada yang lebih dekat, maka kita yang menafkahi. Kalau ada yang lebih dekat dulu, ya. Jadi kakek nenek itu bukan wajib kita yang menafkahi, tapi orang tua kita, ya, dan saudara-saudara laki-lakinya yang wajib menafkahi, bukan di kita.
Ya, kecuali kalau anaknya perempuan semua yang ada, yang laki-laki nggak ada, atau yang laki-laki sudah lanjut usia juga, yang butuh perhatian juga, maka kita yang menafkahi. Itu yang pertama. Jadi ada 3 syarat. Ya, tak, syarat pertama karena dia nggak mampu, yang kedua karena ada gangguan, baik atau karena ada kendala, karena dia lanjut usia, atau dia cacat mental, cacat fisik, ya, atau yang ketiga tidak ada yang lebih dekat dengan kita, hubungan kekerabatan dengan dia. Kalau ada yang lebih dekat, ya kakek nenek paman kita yang lebih dekat daripada kita, karena paman kita adalah anaknya, kita adalah cucunya, cucu nomor sekian gitu kan, ya di bawah, levelnya level bawah. Itu yang pertama, yang wajib nafkahin ke atas sampai Nabi Adam, sampai Siti Hawa, ya, itu wajib nafkahi. Ya, siapapun yang tanpa dia kita nggak lahir, maka wajib kita nafkahi dengan 3 syarat tadi. Yang ke bawah itu adalah anak atau cucu, ya, anak atau cucu, ya, anak atau cucu. Apa definisinya? Kalau orang tua tadi definisinya adalah tanpa dia kita nggak lahir. Kalau cucu, anak dan cucu adalah tanpa kita dia nggak lahir, itu adalah anak dan cucu kita. Mereka berhak dinafkahi dengan syarat. Yang pertama, kalau anak laki-laki belum balik, kalau anak perempuan belum menikah, ya. Yang ketiga, tidak ada yang lebih dekat dari kita. Kalau cucu belum wajib kita nafkahi, kalau ayahnya masih ada, ya, ayahnya masih ada, ayahnya lebih dekat. Saya kan kakeknya, gitu kan. Jadi kakek nggak wajib menafkahi cucu kalau masih ada ayahnya. Ya, jadi ada 3 syarat. Kalau laki-laki sampai balik, setelah balik anak laki-laki bukan kewajiban ayahnya menafkahi. Tapi bukan berarti nggak boleh, wajib tidak, ya. Jadi kalau anak sudah balik, jangan minta-minta beliin motor, beliin HP, ya. Untung udah dikasih makan, gitu kan. Jadi bukan berarti nggak boleh, bukan, boleh orang tua mau nafkahi sampai tua pun boleh, tapi wajib tidak lagi. Ya, saat anak laki-laki balik, dia kena kewajiban semuanya, termasuk mencari nafkah sendiri. Ya, anak laki-laki saat dia balik kena kewajiban semuanya, semua perintah dalam Al-Quran kena, termasuk perintah nyari nafkah. Jadi nggak ada kewajiban orang tua lagi, termasuk menikahkan anak bukan kewajiban ayahnya. Makanya nggak perlu wali kalau anak laki-laki. Anak laki-laki nggak perlu wali karena bukan kewajiban ayahnya. Jadi jangan ngotot mau dinikahkan di gedung apa segala gitu kan. Alhamdulillah kalau ayah masih mau biayain, ya mau keluarin duit aja alhamdulillah gitu kan. Jadi itu banyak yang nggak tahu di masyarakat, menganggap kewajiban ayah. Kadang-kadang ada anak, dulu kakak saya dinikahkan di gedung, saya harus di gedung juga. Jangan durhaka itu sama orang tua. Untung aja orang tua mau keluarin duit, ya. Karena bukan kewajibannya. Setelah balik anak laki-laki kena kewajiban semuanya, termasuk jadi nafkah juga. Jadi bukan kewajiban ayah, makanya anak laki-laki nggak perlu wali nikahnya, nggak perlu wali, karena dia bukan kewajiban ayah. Setelah balik sono nyari duit, ya, sono nyari duit sono, ya, kerja sono, gitu kan, ya. Makanya Abdullah ibnu Umar saat dia sudah balik sama Umar ibnu Khattab disuruh dia kerja. Disuruh kerja, ada hadisnya di Sahih Bukhari. Suruh kerja, sono kau jadi tentara, ya. Jadi pasukan perang, ya. Itu Abdullah bin Umar udah jadi pasukan perang saat dia balik 15 tahun, ya. Dengan dia jadi pasukan perang, dapat rampasan perang, dapat gaji gitu kan, ya. Maka dia berhak, ya. Jadi nggak salah ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kapan dia boleh perang? 15 tahun kata Rasulullah. 15 tahun udah boleh perang, jadi TNI kira-kira, ya. Kayak gitu, jadi tentara. Jadi anak laki-laki sampai balik, anak perempuan sampai menikah. Kalau anak perempuan nggak ada kewajiban, perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah, dia selalu dinafkahi. Maka dia sampai menikah baru dia lepas kewajiban nafkah dari orang tuanya. Kenapa? Dia diserah terimakan ke suami, diambil alih kewajiban nafkahnya oleh suami. Ya kalau belum ada yang ambil alih, tetap ayah yang nafkahi. Kenapa? Karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau dia bisa jadi nafkah sendiri, dia gugurkan kewajiban ayahnya, boleh. Ya, udah nggak usah nafkahin aneh, alhamdulillah bisa kerja, alhamdulillah. Ya, gugur kewajiban ayah. Kenapa? Karena dia mampu kerja sendiri gitu kan. Tapi kalau salahnya anak perempuan, nggak boleh anak perempuan dipaksa untuk kerja. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban perempuan mencari nafkah sendiri. Dia selalu dinafkahi, makanya nafkahnya sampai menikah.
Tapi kalau sebelum menikah dia menggugurkan kewajiban ayahnya, alhamdulillah. Ya, jadi itu anak perempuan lama ya. Lama kita nafkahin sampai dia menikah. Setelah menikah, diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal, balik lagi sama ayahnya. Nggak gugur kewajiban ayahnya sampai pokoknya sampai tua anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan lama kewajibannya. Jadi jangan lo kamu udah pernah menikah gitu kan, udah lepas kewajiban ayah, udah saat ayah nikahkan dulu saat menikahkan, tapi udah dibalikin lagi sama suaminya. Udah dibalikin lagi sama suaminya atau suaminya udah meninggal, balik lagi ke rumah orang tuanya. Seorang ayah kalau dia tahu kewajiban, nak sini ya, dulu itu kamar kamu pindah situ ya, tidur sana, mau apapun bapak yang penuhin ya, walaupun dia sudah janda sekalipun ya. Ustaz, anak-anaknya gimana? Anaknya kasihin keluarga bapaknya, anaknya kewajiban keluarga bapaknya yang nafkahi ya, mau dibawa sini silakan tapi biayain gitu kan anaknya, karena anak kewajiban bapak bukan kewajiban ibu gitu kan. Jadi ibunya kembali ke bapaknya, anaknya, anak dari anak perempuan tadi pindah kepada keluarga bapak. Bapaknya udah meninggal, pamannya, kakeknya gitu kan. Itu yang tahu hukum seperti itu ya. Banyak kasus di masyarakat suami menceraikan istrinya yang dibebanin menafkahin anaknya, ngasuh anaknya, itu salah ya. Jadi boleh ibunya yang ngasuh tapi dikasih biaya. Dikasih biaya oleh bapaknya atau keluarga bapaknya kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ada gangguan atau ada keterbatasan. Anak, mohon maaf, gangguan mental ya, atau cacat, maka tetap orang tua nafkahi karena dia nggak bisa cari kerja ya. Jadi itu hal-hal yang, atau udah lanjut usia, anak udah lanjut usia, udah nggak bisa, jadi yang wajib nafkahi atasnya itu bapak ya, bawah adalah anak dan cucu ya. Kemudian jadi itu nafkah. Kemudian yang wajib dinafkahi juga di sini nggak disebutkan istri tentunya ya. Istri udah dibahas sebelumnya. Jadi di samping ayah, kakek nenek, ibu, kakek nenek gitu kan, anak, cucu wajib nafkahi ya. Ketiga, yang keempat nggak ada orang yang lebih dekat ya. Kalau cucu yang wajib menafkahi adalah ayahnya kalau ayahnya masih ada. Ya, baru kakeknya nanti, kalau bapaknya nggak ada baru kakek. Jadi kalau saya punya cucu dari anak laki-laki saya, bukan anak perempuan. Kalau cucu dari anak perempuan saya bukan kewajiban saya. Kewajiban siapa? Kewajiban dari keluarga bapaknya. Keluarga bapaknya dari keluarga mantunya saya. Ya, kewajiban mantu dan keluarga mantu saya atau besan-besan saya yang wajib menafkahinya, bukan saya, gitu kan? Jadi itu terkait dengan cucu tadi. Istri wajib dinafkahin oleh suami. Ayah ada syaratnya, anak ada syaratnya, istri juga wajib menafkahi, ada syaratnya juga. Bukan tanpa syarat ya. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, ada 5 syarat kalau perempuan, kalau istri. Pertama, istri yang sah. Kalau bukan istri yang sah, nggak berhak nafkah dari suaminya. Yang kedua dia totalitas untuk suami. Totalitas untuk suami. Kalau nggak totalitas untuk suami, nggak berhak dapat nafkah. Ustadz, contoh nggak totalitas gimana? Ya, Mas, saya sebelum nikah udah kerja, jangan halangin saya bekerja. Nggak berhak nafkah dari suaminya. Ya, kalau suaminya melarang, oh enggak, kamu nggak usah kerja di rumah aja. Oh enggak, saya udah ini, ya nggak total untuk suami berarti dia. Ya terpecah, dia kewajiban perempuan cuma taat sama suami. Ya, taat sama suami, bukan cari nafkah. Cari nafkah bukan kewajiban dia. Kalau dia ngotot mau cari nafkah juga, ya maka gugur kewajiban nafkahnya. Yang ketiga, ya taat sama suami. Ya kalau dilarang oleh suami nggak boleh gitu kan. Mah, ya hari ini jangan keluar. Ya. Mas, itu orang tua saya sakit. Saya mau jenguk, nggak usah, di rumah aja. Ya, di rumah. Bukan durhaka sama orang tua. Karena orang tua sudah serahkan kepada suami, lebih berhak suami dibandingkan orang tua. Tapi suami yang baik pasti mengizinkan. Tetap dia harus izin sama suaminya. Taat sama suami. Yang keempat, tinggal bersama suami dimanapun suami berada. Ya, mah bulan depan papa mau dimutasikan ke Kalimantan. Wah, nggak mau. Ya, saya mau di Jakarta aja. Yang enak di Jakarta.
ya ada busway gitu kan ya, misalnya ya. Nggak berhak dia dapat nafkah kalau dia nggak mau tinggal bersama suami, ya. Tinggal bersama suami dimanapun suami berada. Yang kelima, ya selalu melaksanakan kewajiban kepada suami, ya terutama hubungan suami istri. Nggak boleh dia nolak. Kalau dia nolak maka nggak berhak dapat nafkah. Ya. Nah itu 5 syarat perempuan berhak nafkah dari suaminya. Ya. Nah ini kemudian dibahas setelah ini ya. Jadi nafkah kepada istri, nafkah kepada kerabat dekat yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, ya, anak dan cucu, ya. Kemudian ada nafkah yang ketiga kepada apapun yang kita miliki. Yang kita miliki wajib dinafkahi, ya. Siapa yang kita miliki? Hewan peliharaan. Kita punya ikan wajib dikasih makan. Kita punya kucing wajib dikasih makan. Kalau kucing mati gara-gara kita gak kasih makan padahal itu kucing peliharaan kita, dosa kita, gak nafkahi namanya. Walaupun kita udah ngasih makan istri dan anak, tapi kucingnya gak dikasih makan, ya. Kita punya ikan lalu mati gitu kan, maka nggak ngasih nafkah, ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihara ikan, ya udah nggak usah, daripada dosa hukumnya. Ya karena ada kewajiban kita memberikan nafkah kepada yang kita miliki, ya. Jadi hewan peliharaan, ya. Dulu hamba sahaya dikasih makan, ya. Itu juga yang kita miliki. Yang ketiga, ya tempat tinggal rumah kita bocor wajib kita benerin, ya. Jangan dibiarin rumah kecuali kalau kita nggak mampu, lain lagi ceritanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waduh Ustaz mau benerin rumah ini duitnya banyak, ya untuk makan aja susah, ya udah lain lagi ceritanya. Ya kita nggak mampu, kalau nggak mampu Allah nggak bebani, ya. Tapi kalau kita mampu, ya nggak boleh kita diamin aja gitu aja, ya. Kita punya tanah jadi semak belukar, dosa hukumnya. Ya nafkah untuk tanah adalah digarap. Nafkah untuk tanah digarap setidaknya ditanamin. Kalau nggak bisa dibangun ditanamin gitu kan. Jadi jangan dibiarkan begitu jadi semak belukar, ya sarang nyamuk, orang di sekitarnya terganggu, kita berdosa. Kenapa? Gara-gara kita, ya. Gara-gara kita. Coba kalau kita garap, kita jadikan kebun nyaman gitu kan, sehingga nyamuk nggak jadi sarang nyamuk di sana, maka nggak akan ada yang terganggu di situ. Jadi kalau kita punya tanah nggak kita garap, nafkah untuk tanah adalah digarap. Ya setidaknya ditanamin atau dibangun gitu kan. Kita punya kendaraan, ya, kita punya mobil banyak nggak dipakai gitu kan, sampai bannya kempes gitu kan, ya, sampai jadi besi tua, dosa hukumnya. Kalau nggak bisa jual saja biar orang lain yang meliharanya. Apapun yang kita miliki, ya nafkahnya adalah pemeliharaan. Jadi bisa jadi kita udah nafkahin istri, udah nafkahin anak, udah kasih makan gitu kan, tapi kita punya besi tua rongsok, ya itu dosa hukumnya. Ya mending dijual. Ada orang yang kadang-kadang nyimpen sampai dosa hukumnya. Ya banyak orang yang membutuhkannya. Kalau nggak kasih aja cuma-cuma. Ya Ustaz udah nggak laku lagi, udah kasih aja cuma-cuma. Ada orang yang mau benerin pasti, ya. Hanya sama bekel-bekel bisa, ya. Jadi itu termasuk nggak menafkahi juga apapun yang kita miliki. Kalau kita nggak berikan pemeliharaan, maka hukumnya berdosa, ya berdosa. Jadi nafkah nggak hanya sebatas istri dan anak, tapi kakek dan nenek. Dan juga apa yang kita miliki, ya wajib kita nafkahi, ya termasuk juga, ya tadi kita ada kewajiban menafkahi orang tua, kita wajib ngambil alih kewajiban orang tua juga. Siapa itu? Misalnya kita punya orang tua udah lanjut usia, orang tua adalah ini laki-laki, anak laki-laki bukan anak perempuan. Anak perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah dan tidak ada kewajiban menafkahi. Saya laki-laki, orang tua saya udah lanjut usia misalnya. Dia punya anak perempuan yaitu saudara perempuan saya. Kewajiban ayah saya menafkahinya karena dia belum menikah misalnya. Itu diturunkan ke saya. Saya wajib mengambil alih kewajiban ayah saya. Kenapa? Ayah saya udah nggak mampu. Ya kakek saya apalagi gitu kan, maka diturunkan kepada orang terdekat mereka yaitu saya. Orang terdekatnya yaitu saya. Jadi saya ada kewajiban mengasuh atau memelihara atau menafkahi saudara perempuan saya. Ya, jadi bukan hanya istri dan anak, saudara perempuan saya kewajiban saya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban ayah saya. Ayah saya sudah nggak mampu, saya ambil alih kewajiban ayah saya. Termasuk kewajiban ayah saya adalah ibu saya, ya.
Ibu saya kewajiban saya nafkahinya, tapi ayah saya udah gak mampu, saya ambil alih, saya nafkahin ibu. Gitu kan? Itu termasuk. Jadi bukan hanya kita wajib menafkahin orang tua, tapi ngambil alih kewajiban nafkah orang tua. Jadi kalau kita punya saudara perempuan, perhatikan. Ya, jangan sampai ada istri melarang suaminya memperhatikan saudara perempuannya. Berdosa hukumnya. Berdosa karena itu kewajiban suami memelihara saudara-saudara perempuannya. Karena siapa yang menikahkan saudara perempuan itu kalau bukan saudara laki-lakinya? Ya, yang menafkahi itu adalah orang yang berhak menikahkan. Itulah yang wajib menafkahi. Orang yang berhak menikahkan itulah yang wajib menafkahi. Kalau ente adalah orang terdekat yang wajib menikahkan, maka itulah orang yang berhak yang wajib menafkahinya. Kalau ayah ente gak mampu, turun kepada ente sebagai saudara laki-laki. Jadi nafkah itu luas sekali. Jadi bukan hanya istri dan anak. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki semua gaji dia kasihkan ke istrinya? Itu laki-laki yang nggak tahu kewajibannya. Ya, karena kewajibannya bukan ke istrinya, kewajiban dia kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya, ya, kepada dirinya sendiri. Masa dia minta kepada istrinya untuk kebutuhan buat transport aja minta sama istri? Ya, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, li dinarun, ya, liman unfiqhu, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar, untuk siapa ini? Dinasik, untuk diri inti dulu, buat diri inti dulu, perhatikan kebutuhannya apa, butuh uang transport, ya nggak usah minta sama istri, inti sisihkan sendiri. Ya, ini uang transport saya, uang makan saya selama kerja, ya, uang saya beli pakaian, gitu kan, ya. Termasuk uang buat ente ngasih hadiah kepada istri, karena perempuan itu suka hadiah. Jangan nanti minta hadiahnya buat dia juga, dari dia juga, ya. Mah, besok kan ulang tahun mama, ya, mau kasih hadiah apa? Ya, pakai aja uang yang di mama. Lah, dia nggak ngerasa dikasih hadiah kalau uangnya ada di tangan dia. Ya, kasihlah uang yang ada di tangan ente. Jadi sisihkan dulu buat ente, buat transport ente, buat makan, buat pakaian, buat ente ngasih hadiah ke istri. Ya, di luar daripada kita kasihkan ke dia. Ya, karena perempuan perlu dikasih hadiah. Perlu dikasih hadiah, itu menjaga cinta dia kepada kita, ya. Jangan ente kasihkan ke dia nggak ngerasa dikasih hadiah nanti. Ya, besok ulang tahun dia mau ngasih apa? Lah ente harus minta dulu sama dia. Jangan ngerasa dia dikasih hadiah. Jadi itu harus disisihkan dulu. Ya, disisihkan dulu, ya. Perempuan kepengen dia dikasih hadiah walaupun kecil sekalipun, walaupun pulpen, gitu kan. Walaupun pulpen, karena itu menjaga cinta. Perempuan akan cinta kalau dikasih hadiah. Makanya saat akan nikah itu dikasih mahar, mas kawin. Itu mengambil cintanya itu, ya. Kasih mas kawin, ya. Perempuan walaupun gak cinta, kalau dia dikasih mas kawinnya gede, insya Allah cinta dia, ya. Insya Allah cinta. Insya Allah, saya nggak mengatakan pasti, ya. Insya Allah, ya. Tapi kemungkinan besar, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi sisihkan dulu, ya, buat kita, ya. Buat orang tua kita. Jangan suruh orang tua kita minta sama istri. Ente merendahkan martabat orang tua lebih berhak daripada istri. Ya, bapak, mama, ya, kalau mau minta bapak minta sama istri saya. Oh, jangan hinakan orang tua di depan istri kita. Ya, dia lebih berhak terhadap kita dibandingkan istri. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birrajul, siapa yang paling berhak terhadap laki-laki? Qala ummuh, ibunya yang lebih berhak. Bukan istrinya, bukan, ya. Bukan mengecilkan istri besar bagi kita nilainya. Tapi orang tua tanpa dia kita nggak lahir. Ibu yang sudah mendidik kita dari kecil, setelah besar istri cuman menikmatin, gitu kan? Bukan mengecilkan istri besar, ya, besar peran dia, tapi ibu nggak tergantikan sama sekali. Ya, ibu nggak tergantikan. Kalau istri bisa berganti-ganti, istri bisa. Tapi kalau ibu nggak tergantikan sama sekali. Jangan sampai orang tua kita disuruh minta, karena sebagian orang tuanya disuruh minta. Jangan. Ya, ente hinakan orang tua di depan istri. Durhaka ente sama orang tua. Ya, ente buang muka orang tua di depan istri. Nggak boleh. Ya, jadi kita sisihkan buat orang tua, buat kakek nenek kita, buat saudara perempuan kita. Ya, sisihkan dulu, ya. Jadi Ustaz nggak perlu gaji dikasih semuanya ke istri. Tidak. Adalah untuk kebutuhan dia dikasihkan ke dia. Untuk kebutuhan dia, dan sisihkan juga untuk ente ngasih hadiah ke dia. Ya, karena kalau udah di tangan dia nggak ngerasa dikasih hadiah nantinya. Kasih hadiah, ya, seminggu 4 kali, ya, seminggu sekali kasih hadiah.
Ya, itulah perempuan sukanya hadiah. Suka hadiah. Kalau dikasih hadiah dia merasa dicintai. Ya, merasa jangan nanti kasih syukur nggak ngerasa dapat hadiah dia. Ada aneh dia apa di grup WhatsApp ya. Seorang laki-laki dia ngasihkan semua gaji dia kepada istrinya. Ya, kata istrinya, Pak saya mau ganti handphone. Ya udah ganti aja kan uangnya sama kamu. Pak saya mau ganti baju. Ya udah beli aja kan uangnya sama kamu. Pak saya besok ulang tahun, ya udah kita makan di luar kan uangnya sama kamu. Loh, kok saya yang traktir katanya? Kok saya yang traktir gitu kan? Jadi dia nggak merasa ditraktir, dia mau ditraktir dari uang yang di kantong kita, ya. Baru dia ngerasa bahwa dia dibahagiakan, gitu kan, dihargain hari ulang tahunnya, gitu kan. Jadi tidak baik kalau laki-laki ngasihkan semuanya ke istri. Bukan tidak baik, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi yang pertama, ente sudah menghinakan diri ente di depan istri. Karena apapun ente mau minta sama istri. Mah, minta uang belanja hari ini sama uang transport. Ya. Ente udah menghinakan. Gimana dia mau taat sama ente? Gimana dia mau memuliakan ente sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga? Yang kedua, ya untuk anak dan untuk orang tua kita, jangan sekali kita hinakan dia untuk minta sama istri kita. Ya, biar dia ngambil dari tangan kita. Ya, ngambil dari tangan kita. Jangan dari atas ke bawah, ya kita dari bawah kita ngasihnya, ya karena kita adalah di bawahnya, ya jangan gini, ya wah udah suruh minta sama istri ngasihnya gini lagi, ya jangan dihinakan orang tua kita, ya tanpa dia kita gak akan lahir di dunia. Jadi ya, sisihkan untuk pemeliharaan rumah, kan kita ada kewajiban menafkahi rumah, untuk pemeliharaan mobil, karena kita ada kewajiban memelihara kendaraan, untuk memelihara kalau kita punya tanah mau digarap, mau dibangun, kita punya kewajiban ya. Jadi kalau perempuan masuk ke tangan dia untuk dia, ya paling dia pikir beli perhiasan, beli baju, gitu kan. Kalau kita enggak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita nafkahi. Wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Jadi wajib kita menafkahi apa yang kita miliki. Di sini disebut cuman hamba sahaya dan hewan peliharaan. Ya, makanya Nabi dalam hadis pernah mengatakan, kata Rasulullah, ya seorang perempuan meninggal dunia. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia punya kucing, tidak dia kasih makan dan tidak dia lepaskan untuk cari makan sendiri. Di situ disebutkan perempuan, ya bukan berarti perempuan, laki dan perempuan, maksudnya siapa saja, ya punya hewan peliharaan, nggak dikasih makan, nggak dilepaskan untuk cari makan sendiri, maka berdosa. Jadi kalau kita nggak bisa miara ikan, nggak usah miara ikan. Ya, kalau kita nggak bisa miara kucing, nggak usah miara kucing, karena ada kewajiban. Ustaz, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, kita punya kucing, kalau nggak dikebiri, dia berkembang biak, beranak. Ya, boleh nggak kita kebiri? Nggak boleh. Ente zalim sama dia, karena kenikmatan seksual dia hilang. Ya, coba kalau ente dikebiri, ya. Jadi ya menyiksa dia nggak boleh. Itu adalah sarana Allah untuk memberikan kenikmatan kepada dia. Ya. Jadi disitulah dia mendapatkan kenikmatan. Ya, nikmat apa lagi dia? Ya, naik mobil nggak bisa, gitu kan? Ya cuma itu aja dia. Ya, dia nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik motor, gitu kan? Ya, nggak bisa naik apa? Naik ke pesawat, gitu kan? Ya, itulah hiburan dia. Ya, jangan nanti kebiri. Kalau kebiri itu zalim sama dia. Zalim. Jadi nggak boleh. Jadi gimana Ustaz? Ya udah kalau dia melahirkan, anaknya kasih ke orang lain, ya atau lepas, ya lepas biar dia nyari makan sendiri nanti, ya. Ustaz boleh dijual nggak? Nah ini di sini kalau menjual kucing kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang? Karena kucing bukan termasuk hewan yang boleh kita makan. Nggak boleh dalam mazhab Syafi'i menjual apapun yang nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh jual anjing, nggak boleh jual kucing, gitu kan? Ya, nggak boleh jual ular, gitu kan? Nggak boleh jual apa? Jual babi, nggak boleh. Ya. Apapun yang nggak boleh dimakan, kita nggak boleh ngambil keuntungan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda. Nabi pernah melarang menjual kucing. Nabi pernah melarang menjual anjing. Nabi pernah melarang menjual lemak babi. La'anallahu al-yahud lamma harramallahu syuhumal maitah faba'uha wa akalu thamanaha. Allah laknat orang Yahudi tatkala Allah haramkan lemak bangkai, ya bangkai hewan yang mati tanpa disembelih. Faba'uha, mereka enggak memakannya tapi mereka jual. Wa akalu thamanaha, dan mereka memakan hasil jualnya. Jadi yang enggak boleh dimakan, dari situ mazhab Syafi'i mengatakan apapun yang enggak boleh dimakan enggak boleh dijual.
kita nggak boleh ngambil keuntungan sesuatu yang nggak boleh dimakan. Ya, untuk makanan, ya, meja boleh dijual walaupun nggak bisa dimakan. Ya, untuk makanan karena ini bukan makanan. Ya, kalau untuk makanan, yaitu makanan itu maksudnya hewan, tumbuh-tumbuhan itu makanan. Ya, yang nggak boleh dimakan nggak boleh dijual. Ya, yang nggak boleh dimakan nggak boleh dijual. Apapun kalau haram dimakan maka haram dijual. Ya, kalau ulama yang mengatakan rokok haram, maka rokok nggak boleh dijual. Ya, jadi itu bagi mereka yang mengatakan haram. Saya nggak memaksa untuk mengatakan haram, karena nggak ada hadis, nggak ada ayatnya. Ya, tapi kalau menurut kedokteran, rokok adalah merusak, ya, merusak paru-paru, ya, apapun merusak kesehatan, maka itu hukumnya haram. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian, kata Allah. Apapun yang mencelakakan kita, apapun yang bisa membunuh kita, apapun yang bisa merusak kesehatan kita, maka itu haram kita konsumsi. Maka yang haram dikonsumsi itu haram juga untuk dijual. Wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Jadi apa yang kita miliki, baik itu hamba saya atau hewan peliharaan, wajib kita nafkahi. Menafkahinya kita penuhi kebutuhannya. Wa la yukallafuna minal amal ma la yutiqun. Ya. Jadi hamba sahaya atau hewan peliharaan tadi nggak boleh kita bebanin pekerjaan yang di luar kemampuannya. Ya, apapun yang kita miliki nggak boleh kita bebanin kewajiban lebih daripada kemampuannya. Wa nafaqatu zaujah al-mumakkinah min nafsiha. Nah, ini nafkah zaujah perempuan. Istri ya wajib dinafkahi al-mumakkinah min nafsiha dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepada suami. Ya, mau menyetubuhi saya silakan, mau bawa saya ke Kalimantan silakan, ya, mau melarang saya kerja saya nggak akan kerja. Itulah mumakkinah min nafsiha, yang menyerahkan dirinya kepada terserah mas, terserah kakak, terserah suami. Ya, mumakkinah min nafsiha, yang menyerahkan dirinya kepada suaminya. Wajib. Wahya muqaddara, ya. Nafkah itu adalah sekadar kebutuhan. Jadi bukan memiliki. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat perempuan memiliki harta suami, itu salah. Perempuan berhak nafkah sekedar kebutuhan. Di luar kebutuhan tidak wajib bagi suaminya. Jadi yang wajib itu adalah kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Kasih tempat tinggal di situ bukan berarti rumah milik dia, bukan. Dia berhak tinggal dimanapun suaminya tinggal. Itu namanya nafkah. Ya, jadi dia berhak tinggal di mana suaminya tinggal. Dia berobat, dia sakit butuh obat, itu termasuk kebutuhan. Ya, kebutuhan. Tapi handphone bukan kebutuhan. Ya, handphone bukan kebutuhan. Ya, parfum bukan kebutuhan. Ya, Ustaz, boleh nggak suami ngasih? Ya boleh, tapi bukan kewajiban. Karena tanpa itu bisa hidup dia. Ya, jadi kalau istri mau parfum, ya tanya sama suaminya, Mas, kamu suka aku pakai parfum nggak? Suka, ya beliin dong, gitu kan. Nah, itu suaminya yang beliin, ya. Jadi kamu suka saya pakai handphone, gitu kan, supaya komunikasi kita lancar. Kamu di tempat kerja bisa WA ke saya, gitu kan, ya. Oh ya, butuh, beliin, gitu kan. Apa yang bukan menjadi kebutuhan, tapi suami merasa itu adalah kebutuhan, maka wajib bagi suami untuk memenuhinya. Fa in kana zauj musiran famuddani min ghalibi qutiha. Di sini disebutkan kadarnya, sekedarnya. Sekedarnya itu berapa? Kalau suaminya termasuk orang yang kaya, famuddani min ghalibi qutiha, satu hari itu adalah sekitar senilai 5 kilo beras. 5 kilo beras, ya, 50.000. Kalau suaminya termasuk kaya, ya, ini ukuran dulu kalinya. Famuddani min ghalibi qutiha, ya sekitar 5 kilo beras. Kalau sekilo beras 10.000 berarti 50.000, ya. Jadi nggak bisa dipakai kalau di Jakarta, ya mungkin 100.000 lah, 100.000. In kana muslim, kalau dia termasuk kaya atau mampu. Wajibu minal udmi wal kiswah, ya. Tapi tambahkan juga ya udmi, yaitu lauk pauknya, wal kiswah, pakaian majarat bihil ada, pakaian yang layak. Pakaian yang layak untuk nutup auratnya, ya. Bukan pakaian mewah, yang layak. Wa in kana mu'siran, kalau dia termasuk orang yang enggak mampu, famuddun min ghalibi qutil balad, yaitu sekitar 2,5 kilo, ya, beras, ya, per hari, yaitu kita kira-kira 25.000. Ya.
Wa ma yaqtadim bihil mu'sirun. Begitu juga lauk pauknya sesuai dengan lauk pauk orang yang sederhana juga ya. Kira-kira lauk pauk warteg lah gitu ya. Warteg ya. Kalau nasi Padang sederhana mungkin sederhana ya. Jadi kalau warung Padang mewah enggak ya? Warung Padang sederhana ya. Tapi warung Padang sederhana mewah ya di Indonesia. Wa yaksunahu wa in kana mutawassitan ya. Famuddun wa nisfun minal qudmi ya, dan juga memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian yang standar orang yang sederhana. Wa in kana mutawassitan, kalau dia termasuk kalangan menengah, famuddun wa nisfun, yaitu kira-kira 3 kilo 750 gram ya, 75 gram atau 750 gram ya, 3 kilo 750 gram. Wa minal qudmi wal kiswah al wasat, begitu juga lauk pauknya menengah juga, pakaian juga standar menengah. Ya, jadi di sini ada kadarnya, bukan istri memiliki harta suami. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat suami gajian suruh serahin semua ya. Kadang-kadang kalau kantor itu kadang-kadang punya masalah dengan gaji pegawainya karena istrinya protes ya. Karena istrinya terima terus gitu kan. Loh, kok bulan ini berkurang gitu. Wa in kanat mimma yukhdam mithluha. Nah ini ya, saya sudah pernah nyampaikan bahwa kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan, dia harus tahu bagaimana perlakuan ayahnya dulu kepadanya. Ya, karena suami itu dalam Islam menggantikan posisi ayahnya. Udah habis waktunya? Belum ya? 2 menit lagi. Ya. Jadi seorang suami itu menggantikan posisi ayahnya. Dia harus tahu bagaimana perlakuan ayahnya kepadanya. Kalau ayahnya biasa ngasih pembantu, wajib kasih pembantu. Ya, karena perempuan itu nggak bisa hidup di bawah standarnya turun. Ya. Wa in kana, di sini disebutkan wa in kana mimma yukhdam mithluha. Kalau dia termasuk orang yang biasa disediain pembantu, fa alaihi ikhdamu, maka sediakan pembantu. Jadi itu saya pernah nyampaikan seperti itu ya. Jadi kewajiban seorang laki-laki di saat dia mau menikahin perempuan, dia harus tahu bagaimana perlakuan ayahnya. Karena laki-laki itu, suami itu, dia menggantikan posisi ayah. Kewajiban ayah 100% pindah kepada suami. Ya. Jadi kalau ayahnya biasa ngasih pembantu, siapkan kasih pembantu. Kalau nggak siap ngasih pembantu, sebelum menikah dikasih tahu dulu. Maaf, saya nggak bisa ngasih pembantu seperti ayahmu. Ya, kalau ayahnya biasa ngasih tempat tidur nyaman, empuk gitu kan, ya. Kalau itu nggak bisa, kasih tahu kepada dia. Maaf, untuk rumah saya nggak bisa ngasih tempat tidur yang empuk seperti bapak. Ya, alah nggak apa-apa, kita tidur ngapa, gitu kan. Alhamdulillah, istri yang solehah seperti itu. Tapi dikasih tahu dulu, ya. Karena kalau dalam Islam saya bicara hukum Islam, ya. Seorang laki-laki nggak boleh menyediakan fasilitas yang di bawah standar bapaknya. Kecuali dia sudah terus terang dulu dari awal. Jangan sampai dia nipu. Ya, kalau dia nggak bisa menyediakan seperti bapaknya dan dia tidak berterus terang, berarti dia menipu. Ya, karena perempuan itu standarnya bapaknya dia. Standarnya bapaknya, ya. Saya mau suami seperti bapak saya, yang sayang sama saya seperti bapak saya, menyediakan fasilitas seperti bapak saya. Itulah perempuan. Jadi kalau kita mau nikahin perempuan, maka kita harus tahu standarnya dulu. Ya. Kalau tidak bisa seperti standar bapaknya, di bawahnya, maka kita terus terang. Boleh silakan, tapi terus terang dulu di awal. Karena kalau tidak terus terang di awal, setelah menikah dia kaget-kaget dengan fasilitas yang kita berikan, dia berhak minta batalin nikah. Itu namanya fasakh. Ya, fasakh yaitu minta batalin nikah karena tertipu, gitu kan? Ini yang banyak nggak diketahui masyarakat, ya. Jadi di sini disebutkan wa in kana mimma yukhdam mithluha, kalau dia biasa dikasihkan pembantu, fa alaihi, wajib bagi laki-laki ikhdamuha, kasih pembantu. Kalau dia karena biasanya pakai baju pembantu ya. Pembantu di sini bukan hanya pembantu berjalan juga kendaraan, gitu kan? Jadi pembantu ini bukan hanya pembantu di rumah, pembantu mau kemana-mana ada mobilnya, mau kemana-mana ada motornya, gitu kan ya? Mau air hangat langsung tinggal air hangat, gitu kan ya? Itu makanya Nabi menganjurkan nikah itu dengan yang standar. Supaya apa? Supaya tidak kaget dia, ya, standarnya sama.
Wa in a'sara bi nafaqatiha, kalau dia tak mampu menafkahinya, menyediakan yang wajib dia sediakan, falaha fasqun nikah, dia berhak minta batalin nikah. Berhak dia minta batalin nikah. Kalau dia nggak bisa menyediakan apa yang wajib dia sediakan, ya, jadi itu standar bapaknya itu yang susah itu. Standar bapaknya, ya. Jadi laki-laki kalau mau nikah, pelajarin dulu. Ini anak siapa, ya? Kalau anak konglomerat itu siap nggak, gitu kan? Ya. Kalau dia anak orang di bawah standar itu, alhamdulillah, itu nggak perlu terus terang. Ya, kalau standarnya sama, itu nggak perlu terus terang. Tapi kalau di atas, itu wajib terus terang dulu. Kalau enggak di sini, falah fasqun nikah, dia berhak minta batalin nikah. Saya minta batalkan nikahnya. Ya, kenapa anda nggak siap tinggal di kontrakan? Ya, anda ngirain di rumahnya kayak rumah bapak saya. Anda ngirain ada air hangat, anda ngirain ada mobil, ada kendaraan, gitu kan? Anda ngirain ada pembantu, anda nggak perlu masak ke dapur, gitu kan? Jadi bukan kewajiban perempuan masak ke dapur, bukan. Ya, saya sudah pernah nyampaikan bahwa kewajiban dalam rumah tangga 100% ada di tangan suami. 100% ada di tangan suami. Istri hanya membantu dan taat sama suami. Ya, nah ini akan kita lanjutkan nanti di pekan depan. Ya, kita dengarkan azan dulu. Nanti tanya jawab setelah ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada satu potong yang belum saya baca tadi ya. Wa kadzalika in a'sara bis sadaq qabla ad-dukhul, ya, begitu juga istri berhak minta batalin nikah kalau suami tidak bisa memberikan mas kawin. Ya, mas kawin wajib diberikan oleh suami kepada istrinya saat akad nikah. Boleh ngutang, boleh ngutang. Dan tidak harus mas kawin disebut saat akad nikah, nggak harus. Jadi boleh akad nikah tanpa menyebut mas kawin. Ya, aku telah nikahkan engkau dengan anakku, aku telah terima nikahnya. Lu mas kawinnya nggak perlu disebut. Yang penting dia janji kepada istrinya berapa mas kawinnya. Ya, kalau dia nggak pernah menyebut berapa mas kawinnya, maka yang diberlakukan adalah mas kawin standar. Ya, kalau standar di Indonesia seperangkat alat sholat. Ya. Jadi kalau dia nggak pernah nyebut berapa mas kawinnya, maka yang diberlakukan adalah mas kawin standar. Jadi mas kawin wajib diberikan oleh suami kepada istrinya saat akad nikah. Tidak harus disebut saat akad nikah. Kalau dia ternyata nggak bisa memberikan mas kawin kepada istrinya, ya nggak bisa memberikan mas kawin kepada istrinya, udah berapa bulan nggak dibayar-bayar mas kawinnya, gitu kan ya. Boleh ngutang kan, mas kawin boleh ngutang, tapi udah berapa bulan nggak dibayar-bayar, gitu kan ya. Istri berhak minta batalin nikahnya. Walaupun sudah berhubungan, istri berhak minta batalkan. Berhubungan malam pertama tidak harus mas kawin udah lunas, nggak harus. Ya, boleh tanpa lunas juga boleh, tapi sebaiknya lunasin dulu ya mas kawinnya, sebaiknya, tidak harus ya. Boleh dia ntar nanti anda bayar 3 tahun lagi, boleh ya. Jadi nggak harus mas kawin saat akad nikah, tapi harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Mas kawin tidak mempengaruhi sahnya akad nikah, ya, nggak mempengaruhi sahnya akad nikah, tapi itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Yang nggak boleh kalau sepakat suami istri tidak ada mas kawin, nggak boleh. Ya, aneh mau nikah sama ente, tapi nggak ada mas kawinnya, ya, iya nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena mas kawin hukumnya wajib suami memberikan mas kawin kepada istrinya. Begitu juga mas kawin kalau sudah diberikan oleh suami kepada istri, mas kawin kalau sudah diberikan oleh suami kepada istri itu udah selesai, ya. Karena kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya dikasih mas kawin nama suami, ternyata mas kawinnya udah hilang. Apakah wajib suami ganti? Enggak, udah diserahkan. Yang penting udah diserahin nama suami kepada istri. Itu punya istri, haknya istri, mau dijual, mau dihilangin, terserah dia. Ya, bukan kewajiban suami lagi. Dan pernikahan tetap berlangsung kalau seandainya mas kawinnya udah diserahkan. Ya, yang nggak boleh itu suami nggak mau ngasih, itu dosa hukumnya. Tapi nikah nggak tetap sah, nikah tetap sah. Ya. Jadi mas kawin hilang nggak mempengaruhi nikah, nikah tetap sah, ya. Dan tidak ada kewajiban suami mengganti kecuali yang menghilangkan suami. Baru kalau yang menghilangkan suami baru, ya, kata suaminya, mah mas kawin yang kemarin itu mana? Aneh mau pakai, mau jual ke kota, gitu kan? Ya, buat ini. Ya, kalau istrinya ngasih, ya alhamdulillah. Kalau istrinya ngasih nggak boleh karena itu punya istri, gitu kan? Ya, kata istrinya, mau dipakai buat apa ini mas kawin? Mau dibawa ke kota, mau dijual? Buat modal. Ya, wah itu ngutang katanya. Ya ngutang, ya. Karena itu punya dia. Nggak boleh dipaksa istri harus ngasihkan mas kawin dia karena itu punya dia.
Setelah diserahkan kepada istri, itu punya istri, hilang, nggak mempengaruhi akad nikah. Nikahnya tetap sah. Ya, dan tidak ada kewajiban suami mengganti kecuali suami yang ngilangin. Suami yang ngilangin baru ya tanggung jawab ya. Kalau suami yang ngilangin, kalau dia sendiri yang ngilangin nggak masalah, bukan tanggung jawab saya. Saya rumahnya dibawa di air. Saya rumah orang tua saya dulu di air, dan air hanyut ya. Jadi istri saya ajak liburan ke Palembang. Ya, di sungai, rumahnya ngapung, ya, tahu-tahu mas kawinnya hilang, jatuh, ya udah bukan tanggung jawab saya, yang ngilangin bukan saya, gitu kan, ya, jatuh sendiri ya udah bukan tanggung jawab saya, ya, nggak boleh, ganti, nggak bisa, bukan saya, kecuali saya yang megang, baru jatuh, baru saya tanggung jawab, ya, jadi itu nggak mengaruhi, ya, saya sekedar nyontohkan aja nih, ya, jadi nggak mempengaruhi sama sekali. Jadi kalau suami nggak ngasih mas kawin, istri keberatan, ya maka silakan dia minta batalin nikah, faskhun nikah namanya, ya. Wa in kana wa in asra bisadaq qabla dukhul, ya, kadzalika wa in asra bisadaq qabla dukhul, ya. Begitu juga istri, ya, boleh minta batalin nikah kalau suami di sini disebutkan tidak bisa membayar mas kawin sebelum malam pertama. Setelah malam pertama pun boleh, ya. Karena itu termasuk yang bisa menggagalkan pernikahan, ya. Jadi karena menipu, suami menipu berarti, ya, yang membohongin istri, ya, nggak bayar utang berarti, ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita lanjutkan nanti pekan depan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.